Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 14 yang beranggotakan saya, Refahnum Salsabila dengan NIM 2011 dan rekan tim saya, yaitu Clara Karesta dengan NIM 1005 dan Asyifa Rahminayudi dengan NIM 1007, akan mendemokan tugas proyek final dari mata kuliah PTB yang telah kami buat. Sebelum mendemokan programnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang proyek yang kami buat. Proyek ini merupakan pengembangan aplikasi manajemen asrama mahasiswa berbasis Android yang dirancang untuk membantu pengelolaan aktivitas operasional asrama secara digital melalui satu perangkat utama, yaitu smartphone. Aplikasi ini difokuskan pada satu role pengguna, yaitu penghuni asrama, dengan tujuan mempermudah administrasi harian seperti pengelolaan pembayaran, pelaporan kerusakan fasilitas, dan penjadwalan piket kebersihan. Untuk demo aplikasi, untuk bagian awal itu akan dijelaskan oleh Clara. Kepada Clara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan awal yang ada yaitu splash screen, di mana di sini ada dua button, di mana ada button Get Start dan juga setelah memiliki akun. Nah, ketika kita telah memiliki akun, maka kita bisa mengklik ini dan itu akan muncul ke halaman login. Nah, terus misalnya saya akan mengklik button Get Start. Nah, di sini ada pilihan dua button, di mana create a new account, di mana ini akan muncul ke halaman sign up, dan juga yang telah memiliki akun, maka akan muncul ke halaman login. Nah, ketika kita misalnya mengklik halaman login, akan muncul tampilan seperti ini, tapi jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa mengklik button sign up. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, misalnya kita telah menginputkan email yang telah ada, maka kita masuk dengan halaman login. Nah, ketika kita mengklik button login, nanti maka akan muncul notifikasi dari selamat datang dan juga pengingat tentang tiket yang uh, ada di jadwal user itu sendiri. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memencet modul piket di mana di sini yang modul yang saya kerjakan. Nah, di sini akan muncul piket berdasarkan nama user yang telah login tadi. Nah, di sini ada dua button di mana itu ada jadwal piket saya dan juga rekap piket saya. Pertama saya akan membahas tentang jadwal piket saya terlebih dahulu. Di sini muncul tampilan seperti ini di mana ini ada search dan juga ada yang belum dikerjakan serta ada yang telah dikerjakan. Nah, di sini ketika kita mengklik misalnya button belum dikerjakan. Nah, di sini kan ada dua button. Di sini ambil foto dan juga dan juga ini tanda selesai, tapi button ini tidak bisa bekerja ketika kita belum mengisikan foto atau mengambil foto. Nah, di sini kita ambil foto terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengambil foto, maka muncul fotonya dan buttonnya itu muncul tanda selesai, maka akan muncul nanti di rekap tiket saya. Nah, di sini hilang tampilannya karena telah kita kerjakan. Terus juga di sini ada button telah dikerjakan. Di sini kita bisa mengklik atau mengganti jadwal pada piket yang telah kadaluarsa. Nah, di sini karena piketnya itu terlewat tanggal 30, maka kita bisa mencari jadwal piket gantinya gitu. Nah, tapi di sini ketika kita mengklik misal tanggal 1 Desember, itu tidak bisa karena saya telah men-set programnya ketika tanggal tersebut lewat dari hari ini, maka maaf, ketika tanggal tersebut telah lewat dari hari ini jam 5, maka tidak bisa diklik. Nah, kayak tanggal misalnya sekarang tanggal 22 tapi tidak bisa diklik karena sudah melewati batas jam 5. Nah, ketika kita pencet tanggal 23 itu masih bisa, 24 masih bisa dan seterusnya. Ketika kita mengklik tanggal 1 dan lain-lainnya tidak bisa. Nah, ketika kita menyimpan tanggal baru, maka nanti akan muncul perubahannya eh, di sini. Misalnya kita mengklik ini tanggal 31 simpan tanggal baru. Nah, itu akan terupdate nanti di sini. Nah, itu akan muncul button belum dikerjakan. Nah, lanjut kepada selesai. Nah, di sini bisa kita lihat detail dari tiketnya dan juga maaf. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari piketnya berdasarkan yang telah kita kerjakan. Dan di sini kita bisa melihat piket-piket mana saja yang telah selesai. Di sini kita juga bisa men-search tanggal berapa saja sih piket yang telah selesai. Misalnya tanggal 3, 31. Nah, ini piket kita tanggal 31. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya demokan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Clara yang telah mendemokan modul piket. Untuk modul selanjutnya, yaitu modul pembayaran, akan dijelaskan oleh Asyifa. Kepada Asyifa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul pembayaran. Nah, di sini merupakan halaman dari daftar tagihan, di mana di sini juga terlihat tadi ada notif dari tagihan pembayaran. Nah, di halaman daftar tagihan pembayaran ini terdapat bulan tagihannya, yaitu bulan Januari, dengan total tagihan sebesar 350.000. Nah, untuk melanjutkan ke konfirmasi pembayaran, pengguna dapat menekan button bayar sekarang.
Nah, di halaman web sekarang ini, pengguna dapat mengupload foto dengan mengupload bukti pembayaran dengan mengambil foto kamera. Nah, lalu pengguna dapat menekan button kirim, lalu muncul konfirmasi dengan menekan OK. Nah, di bulan tagihan tadi, di bulan Januari tadi, akan bertukar menjadi menunggu konfirmasi. Nah, selanjutnya itu pengguna dapat melihat status dari pembayaran. Nah, karena admin sudah mengkonfirmasi dengan menukar status pembayarannya menjadi lunas di bulan Desember. Lalu yang tadi di bulan Januari tadi status pembayarannya masih pending karena menunggu konfirmasi dari adminnya. Selanjutnya yaitu di menu riwayat pembayaran. Nah, bulan tagihan yang ada di riwayat pembayaran ini yaitu yang sudah dikonfirmasi oleh admin dengan status pembayaran lunas. Nah, setelah itu admin juga pengguna juga dapat melihat detail dari riwayat pembayaran dengan menekan button lihat detail. Nah, di sini dilihat detail ini, pengguna dapat melihat bulan tagihannya yaitu bulan Desember dengan total tagihan 350.000 dengan status lunas dengan bukti pembayarannya. Selanjutnya menekan back. Nah, di riwayat pembayaran ini, pengguna juga dapat menghapus riwayat pembayaran dengan menekan ikon hapus. Lalu akan muncul pop-up konfirmasi, yaitu dengan hapus. Lalu riwayat pembayarannya akan terhapus. Nah, sekian dari modul pembayaran. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa yang telah menjelaskan modul pembayaran. Untuk modul terakhir yaitu modul pelaporan kerusakan barang, itu akan saya jelaskan sendiri. Pertama, ketika pengguna mengklik button modul pelaporan kerusakan barang, nanti pengguna akan diarahkan ke halaman yang dimana di sana terdapat dua button. Dan juga nanti akan muncul notifikasi. Nah, button yang ada di sini yaitu ada buat laporan baru dan juga daftar laporan. Ketika pengguna ingin membuat laporan baru, eh, nanti pengguna diarahkan kepada form yang dapat diisi, yang mana di sana ada judul kerusakan, deskripsi, lokasi kamar, dan foto. Untuk judul kerusakan, misalkan contohnya yaitu eh, keran air rusak. Judul kerusakannya misalkan keran air rusak. Deskripsi, eh, misalkan keran airnya tiba-tiba patah. Nah, untuk lokasi kamar, kenapa tetap dibuat lokasi kamar itu nanti misalkan memang ada barang kerusakan yang bukan di kamar itu tetap juga bisa dilaporkan. Nah, misalkan lokasi kamar kamar A strip 12. Nah, nanti bisa dipilih foto, foto galeri atau kamera. Untuk sekarang kita contohkan di kamera. Nah, nanti pengguna dapat menekan kirim laporan, button kirim laporan, dan pop-up konfirmasi. Nah, selanjutnya laporan yang telah dibuat tersebut akan masuk ke halaman daftar laporan. Di halaman daftar laporan ini akan tersedia laporan-laporan yang telah dibuat oleh pengguna sebelumnya. Seperti yang terlihat itu ada kerusakan kipas angin dan keran airnya rusak. Nah, misalkan pengguna ingin melihat detail dari laporan yang dibuat itu bisa menekan tombol lihat. Nah, di sini akan ada status dari laporan, yaitu misalkan pending, juga ada deskripsi kerusakan dan lokasi beserta foto bukti. Ketika di back, eh, jika ternyata pengguna melakukan kesalahan dalam input data, nanti pengguna juga dapat mengedit laporan yang telah dibuat. Misalkan nanti jika pengguna ternyata salah menginputkan data maupun fotonya, nanti pengguna dapat melakukan perubahan dan menekan tombol simpan perubahan. Misalkan lokasi kamarnya salah, misalkan kamar A13. Nah, nanti ketika ditekan simpan perubahan, ya. Nah, nanti di detail dia juga akan berubah, yaitu lokasi kamar A13. Selanjutnya, eh, ada juga button hapus, di mana pengguna dapat menghapus laporan yang telah dibuat. Ketika diklik, akan muncul pop-up hapus. Nah, dan laporan yang telah dibuat itu akan hapus dari daftar laporan. Nah, sekian penjelasan saya tentang modul laporan kerusakan. Dengan selesainya saya menjelaskan tentang modul pelaporan kerusakan barang, juga berakhirlah demo program yang telah kami buat dengan 3 modul utama, yaitu pembayaran, pelaporan kerusakan barang, dan juga piket. Sekian penjelasan aplikasi Asramaku dari kelompok 14. Apabila terjadi
ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.